Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah ladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah wala haula wala quwwata illa billah. Alhamdulillah para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala hingga kesempatan kali ini. Allah Subhanahu wa taala terus melimpahkan segala karunia dan imannya kepada kita. Yang mana ketika Allah Subhanahu wa taala melimpahkan banyak sekali kenikmatan kepada kita itu, tentunya kita harus bisa mempertanggungjawabkan kenikmatan-kenikmatan yang Allah berikan ini. Mengapa demikian para jamaah? Ya karena memang semua nikmat yang Allah berikan itu nanti akan ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan diminta pertanggungjawabannya. Yang mana Allah menyatakan kepada kita yaitu pada hari kiamat nanti semua kenikmatan itu akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Tsumma latus'alunna yauma idzin anin na'im. Kemudian pasti benar-benar kalian akan ditanyakan pada hari itu pada hari kiamat tentang kenikmatan-kenikmatan yang telah Allah berikan kepada kita. Nah, untuk apa nikmat itu digunakan? Maka itu yang akan ditanyakan. Maka itu para pemirsa, marilah kita gunakan nikmat yang Allah berikan kepada kita untuk menambah ketaatan kepadanya, yang menambah kedekatan kepadanya dan menambah ibadah kepadanya. Di antaranya seperti yang kita lakukan sekarang, yaitu dengan kita belajar ilmu bahasa Arab, ilmu yang insya Allah bisa menjadikan kita semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Baiklah para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita masih melanjutkan pelajaran kita dari kitab Durusul Lughah Al-Arabiyyah li Ghairi Natiqin Biha karya Dr. B. Abdurrahman, terbitan dari Islamic University of Madinah. Kita ada di pelajaran yang ke-13. Kita sudah menyelesaikan pada pertemuan yang lalu bagian A dan bagian B. Dan kemudian sekarang kita akan masuk ke bagian C. Ya, tepatnya ada di halaman 78. Nah, untuk mengawali bagian C ini, biasa mu'alif menyampaikan kepada kita sebuah narasi, sebuah teks pengantar, supaya kita bisa memahami dengan baik maksud yang akan dibahas di dalam bagian C ini. Nah, pada pertemuan yang lalu, kita di pelajaran ke-13 ini sudah mengenal kata ganti untuk mereka. Dalam terjemahan kita itu mereka. Tapi dalam bahasa Arab ada macam-macam Ada hum, hunna, kemudian juga kemarin kita sudah membahas ada haulai. Yang itu kalau kita artikan artinya mereka. Bedanya apa? Bedanya adalah kalau hum itu kata ganti orangnya. Hum mereka untuk laki-laki. Jadi menunjukkan kata ganti orang banyak laki-laki. Kalau hunna sama untuk kata ganti orangnya banyak tapi perempuan, mereka para perempuan. Kalau laki-laki mereka itu para laki-laki. Kalau hum, kalau hunna mereka itu para perempuan. Adapun ulai, haulai itu sebenarnya tadi pertemuan yang lalu juga disebutkan itu sebagai isyarat isyarat. Isim isyarah, kata yang menunjukkan. Jadi itulah mereka, itulah mereka. Jadi itu artinya Atau kalau haula itu untuk yang sekarang kan ada beda di bagian C ini, nanti kita akan membedakan antara haula dengan ulaika, antara haula dengan ulaika. Apa bedanya antara haula dan ulaika? Sama-sama isim isyaratnya dan untuk banyak, baik laki-laki maupun perempuan sama. Nah, tapi bedanya apa? Bedanya sangat tipis, yaitu kalau haula itu untuk yang dekat. Sebagaimana di halaman 78 yang bagian atas itu. Disebutkan di sana yaitu asmaul isyarah. Jadi isim-isim isyarat, isim yang untuk menunjukkan lil qorib, kepada benda yang dekat. Jadi kalau benda dekat banyak laki-laki digunakan haula. Sama perempuan juga digunakan haula kalau banyak perempuan dan dekat jaraknya. Lah, untuk ulaika untuk apa? Ulaika itu untuk menunjukkan isim jamak yang jauh, jauh. Jadi bedanya itu aja, dekat sama jauh. Sehingga lebih pasnya kalau kita menerjemah haula itu mereka ini. Kalau ulaika mereka itu, karena itu jauh Kalau
haula mereka ini, mereka yang dekat. Nah, baik ya, difahami insya Allah seperti itu. Baik, kalau itu kita sekarang baca teksnya yang ada di bagian C ini. Nah, baik. Di sana disampaikan, ya saya bacakan, silakan diikuti ya. Haula'i ikhwati wa ulaika asdiqai. Nah, haula'i mereka ini ikhwati, para saudaraku. Nah, baik, kemudian wa ulaika dan mereka itu asdiqai, teman-temanku. Nah, ya bedanya di situ ya, haula mereka ini, wa ulaika mereka itu. Tapi baris kedua, man ulaikar rijalut tiwalu. Siapakah mereka itu? Ya, para laki-laki yang tinggi-tinggi. Dijawab, hum, mereka itu atiba'u, para dokter, min Amerika, dari Amerika. Ya, hum attiba'u min Amerika. Mereka para dokter laki-laki dari Amerika. Baik. Berikutnya, man ulaikan nisa'u. Siapakah mereka itu para perempuan, para wanita? Nah, akan dijawab, hunna, mereka itu para wanita itu, ya, ummahatut thalibat. Ya, mereka itu adalah ibunya para siswi atau para mahasiswi. Jadi hunna ummahatut thalibati. Nah, mereka adalah ibunya para siswi. Baik. Kemudian berikutnya, aba'ut tullabi indal mudiri. Aba'ut tullabi indal mudiri. Ya, bapak-bapak, apa bentuk jamak dari abun ya. Bapak-bapaknya para santri laki-laki indal mudiri, bersama dengan kepala sekolah. Baik, berikutnya aula innisa'u kholatuka ya Maryamu. Afwan, kholatuki ya, karena Maryam perempuan ya. Aula ikan nisa'u kholatuki ya Maryamu. Apakah ulaika mereka itu an-nisa, para wanita? Ya, para wanita itu, ya, apakah para wanita itu kholatuki, ya, bibimu, ya, bibi dan saudara perempuan ibumu, ya, saudari perempuan ibumu, ya Maryam, wahai Maryam. Dijawab, la, tidak. Hunna, mereka itu, para perempuan itu, ammati, yaitu saudari perempuannya bapakku atau bibiku dari saudara atau dari bapak, ya, saudari perempuannya bapakku. Baik. Kemudian berikutnya, haula'i atibba'un. Mereka itu para dokter laki-laki. Afan ya, haula, jadi mereka ini ya, haula'i, mereka ini. Haula'i, mereka ini atibba'u, para dokter laki-laki. Wa ulaika, dan mereka itu muhandisuna, para arsitek laki-laki. Nah, baik, yang berikutnya, haula'ir rijalu. Mereka ini para laki-laki fuqara'u, yang fakir-fakir. Wa ulaika, dan mereka itu aghniya'u, para orang kaya. Terus berikutnya, ulaikat tullabu bi'afun. Ulaikat tullabu bi'afun. Ya. Mereka itu at-tullab, para siswa, bi'afun, yang lemah-lemah. Ya. Yang lemah, jamak dari do'if ya, yang lemah-lemah. Terus sebelum terakhir, man ulaikar rijalu, siapakah para laki-laki itu? Ya, siapakah para laki-laki itu? Hum uzara'u,
mereka adalah para menteri. Nah, baiklah para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Berarti dengan demikian kita sudah selesai dari membaca pengantar atau deklarasi dari bagian C ini. Dan selanjutnya kita masuk saja kepada latihan-latihannya. Tamarin, latihan. Ya. Latihan yang pertama. Latihan yang pertama, perintahnya adalah hawil al-mubtada fi kullin minal jumal atiyah ila jam'in ma taghyiri ma yalzam. Taib, ubahlah mubtada ya, permulaan kalimat pada setiap kalimat berikut ini menjadi jamak. Bersama dengan perubahan yang semestinya, apa yang harus berubah dengan berubahnya mubtada tersebut. Misal contohnya, dzalikar rajulu minal mudarrisun. Jadi lelaki itu adalah seorang guru. Nah, ketika dzalika itu untuk isyarat tunggal diganti dengan jamak menjadi ulaika, mereka itu. Ya, ar-rijal, maka ar-rajul seorang laki-laki berubah menjadi ar-rijal, para laki-laki. Di ulaika ar-rijalu, ya, mereka itu para laki-laki. Mudarrisuna yaitu para guru laki-laki. Nah, jadi lengkapnya ulaika ar-rijalu mudarrisuna. Jadi para laki-laki itu mereka adalah para guru laki-laki. Nah, baik, nah kita sekarang baca soalnya ya. Dan silakan nanti dikerjakan perubahan seperti itu. Dan nanti insya Allah kita bahas pada pertemuan berikutnya. Baik. Soalnya yang pertama, man dzalikal fata. Siapakah pemuda itu? Nah, dzalika diganti dengan bentuk jamaknya. Dzalika mubtada'nya ini dzalika diganti dengan bentuk jamaknya. Nah, kemudian yang kedua, min aina dzalikal mudarrisu. Ya, dari manakah Pak guru itu? Ya, dzalika diubah menjadi jamak dan silakan nanti apa yang kata ikut berubah menjadi jamaknya. Baik, 3. Tilkal fatatu bintut tabibi. Ya, tilkal pemudi itu putrinya Pak dokter. Nah, silakan ya, tilka diubah menjadi jamak ya, dan apa yang ikut berubah silakan dikerjakan. Yang keempat, hadza at-talibu min Ingiltira wa dzalika min Faransa. Jadi siswa ini dari Inggris dan yang itu dari Prancis. Nah, hadza diubah menjadi jamak. Nah, dan apa perubahan berikutnya? Silakan. Yang kelima, adzalikal muhandisu muslimun. Ya, apakah arsitek itu seorang muslim? Nah, dzalikanya diganti menjadi jamak. Nah, baik. Kemudian hadhil mar'atu mumarridatun wa tilka tabibatun. Jadi wanita ini ya, hadhil mar'atu wanita ini mumarridatun seorang perawat wanita, wa tilka dan yang itu tabibatun seorang dokter wanita. Terus yang ketujuh, man hadzal wala, tadi yang 6 diubah hadhihi dijadikan jamak ya. Nah, dan apa yang ikut berubah nantinya. Baik, yang ketujuh, man hadzal waladut tawilu. Nah, siapakah anak ini yang tinggi, anak yang tinggi ini? Ya, hadza diubah menjadi jamak. Nah, taib yang ke-8, ya, tilkal fatatu as-saghiratu ukhtu hamidin. Ya. Pemudi yang kecil itu, ya, pemudi yang kecil itu saudarinya Hamid. Nah, tilka diubah menjadi jamak. Ya, dan apa yang berubah? Taib. Dengan perubahan itu. Nah, kemudian yang ke-9, tilkal mar'atu. Ya. Ummut talibati. Wanita itu adalah ibunya
siswi atau mahasiswi. Ya, tilka diubah menjadi jamak. Dan silakan kata apa yang ikut berubah setelahnya. Nah, baik, yang ke-10 ya, dzalikar rajulu alimun kabirun minal mamlakatil arabiyyati saudiyati. Ya. Lelaki itu seorang alim yang besar dari kerajaan Saudi Arabia. Nah, kata dzalika diubah menjadi jamak. Nah, dan apa yang ikut berubah sesuai dengan perubahan tersebut. Baiklah para pemirsa, ini soal-soalnya sudah kita baca ya dari latihan yang pertama ini. Silahkan dikerjakan dan insya Allah pada pertemuan berikutnya kita akan bahas dan kita cocokkan jawabannya yang sesuai dari apa yang dimaksud dari latihan yang pertama ini. Baik, mudah-mudahan ini bisa dipahami dan bisa dikerjakan dengan baik latihannya dan insya Allah kita nanti bahas pada pertemuan berikutnya. Baik, demikian para pemirsa yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima sebagai amal kebaikan bagi kita semuanya dan dijadikan sebab kebaikan untuk kita dunia dan akhirat. Amin. Kita cukupkan dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.